Ketika Allah mencabut ilmu seseorang bukan dicabut dari dadanya, kata Nabi. Caranya gimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yantazi'uhu 'anil ibad biqabdil ulama. Ketika Allah mencabut ilmu dari seseorang, dari kaum, dari umat itu dengan cara apa? Allah mewafatkan ulamanya. Maka tidak salah jika kemudian ada kalimat yang mengatakan mautul alim mautul alam. Wafatnya ulama berarti matinya peradaban. Kalau anak kita sudah jadi anak salih, maka jaminan bagi kita di akhirat. Kalau anak kita pintar, kita hanya senang di dunia. Saya bilang sama anak saya, nak, kalau kamu hanya pintar, hebat dan cerdas soal duniawi, yang untung kamu. Tapi ketika kamu salih, jadi orang yang salih di hadapan Allah, abi juga untung. Mati kita berkalang tanah, anak berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Enak kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan serta dirahmati Allah, para alim, para ulama, para alimul allamah, para kiai, para gus, terkhusus kepada Kiai Khairi Dahlan, Kiai Umar Haqi. Ini Gus Ubay, saya terakhir ketemu beliau di Madinah ya. Saya ketemu Gus Ubay ini terakhir bulan nopo? Bulan Rajab ya. Sebelum puasa saya sempat ketemu di Madinah. Saya lagi umrah, rupanya Gus Ubay juga lagi umrah. Kontek-kontekan, alhamdulillah ketemu di Madinah. Tanpa sadar kita ngobrol di depan Masjidun Nabawi sampai jam berapa waktu itu? 10:30 malam ya. Dan itu obrolan paling gak asik Pak. Ngobrol sampai jam 11 malam gak pakai kopi. Para jamaah, ibu-ibu sekalian, ibu, oh iya. Ibu sehat semuanya. Saya doakan ibu-ibu sehat semuanya, jadi orang kaya semuanya, ketahuan mata duitan semuanya. Kalau bagian doa, saya doakan kaya, amin semuanya. Sebenarnya malam hari ini saya agak kurang sehat karena ada beberapa kegiatan dari kemarin yang harus saya laksanakan. Tapi berhubung karena saya sudah janji sama Yai Hoiri, sekaligus saya mengingatkan kepada diri saya sekitar tahun 2019 ya. 2019 saya pernah hadir di acara yang sama di pesantren ini. Dan itu adalah pertemuan terakhir saya dengan Allahyarham Kiai Darwis. Saya masih ingat betul. Saya turun dari pentas, beliau menuntun tangan saya dan menyeberang jalan ini. Satu kalimat yang membuat saya ingat sampai hari ini. Apa kata beliau? Mungkin umur kita kurang lebih Pak Yai. Mungkin beliau lebih di atas saya sekitar setahun 2 tahun. Apa kata beliau kepada saya? Kita sama-sama berjuang di jalan Allah dengan cara yang berbeda. Dan kalimat itu begitu saya ingat sampai hari ini, bahwa memang ternyata hidup itu begitu singkat. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan tak lama setelah itu ayahanda beliau Kiai Dahlan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya sampaikan adalah ternyata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, innallaha la yaqbidu, sesungguhnya Allah itu tidak menarik ilmu, la yaqbidu ilman intiza'an. Allah itu tidak akan pernah mencabut ilmu dari dada seseorang, bukan itu. Ketika Allah mencabut ilmu seseorang bukan dicabut dari dadanya, kata Nabi. Caranya gimana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yantazi'uhu 'anil ibadi biqabdil ulama. Ketika Allah mencabut ilmu dari seseorang, dari kaum, dari umat itu dengan cara apa? Allah mewafatkan ulamanya. Maka tidak salah jika kemudian ada kalimat yang mengatakan mautul alim mautul alam. Wafatnya ulama berarti matinya peradaban. Ulama wafat, peradaban itu berkurang. Ulama wafat, ilmu berkurang. Ulama Allah wafatkan, berarti kebijaksanaan hidup manusia juga berkurang. Karena yang memikirkan nikmat Allah, yang memikirkan tentang agama ini adalah para ulama. Yang hanya takut sungguh-sungguh kepada Allah itu adalah para ulama. Dan salah satu cara untuk mencetak para orang-orang alim yang kita kenal dengan para alama, para ulama adalah pondok pesantren. Maka malam hari ini izinkan saya mengucapkan Id Milad Mubarak, selamat hari jadi untuk lembaga dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Barik yang ke-9. Tepuk tangan untuk Al-Barik. Gak usah khawatir. Kalau anaknya masuk pesantren gak usah khawatir. Ibu senang anaknya masuk pesantren? Senang? Alhamdulillah Pak, Bapak senang anaknya di pesantren Pak? Senang Pak. Yang lihat tadi yang kecil-kecil itu para keker gitu, laju helu. Paham gak bahasa Madura Pak? Oh paham ya. Memang ada Maduranya juga ada ya. Bahwa lembaga pendidikan yang pertama kali di Indonesia itu bukan sekolah Pak. Bukan sekolah. Sekolah itu baru berdiri abad 19. Pertama kali pendidikan yang ada di negara Indonesia ini pesantren. Sebagian catatan menyebutkan bahwa pesantren itu berdiri pada abad ke-17 di Indonesia. Berarti kurang lebih 300 tahun pondok pesantren menggagas kecerdasan manusia yang bernama manusia Indonesia. Berarti sumbangsih pondok pesantren sangat besar terhadap peradaban bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk dunia pesantren. Nggak usah khawatir anaknya masuk pesantren. Ini saya agak bingung ini panitia nyiapkan tema apa ini. Bawa geluk-geluk gitu. Menjadikan kader bangsa yang cerdas, terampil, unggul dan berakhlakul karimah. Tidak kurang panjang Ustaz. Ini kayak judul disertasi doktoral malah. Yang bingung bukan sampean, sayanya yang bingung ini. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau anak masuk pesantren gimana? Apakah saya rugi? Oh enggak. Saya boleh tanya sama ibu, Bu, ibu, dia dok remar wah, ibu, agak nyaman titik. Sampean jaga anak sampean berapa jam? Jaga anak berapa jam? Berempat?
Pak, sampean bisa jaga anak sampean berapa jam di rumah? 10 jam? Nggak mungkin. Sampean ngedidik anak tahan berapa jam? Kalau ibu-ibu yang ngomong, demi Allah saya nggak percaya, Pak. Karena bagi saya makhluk paling membingungkan di atas dunia ini yang perempuan, Pak. Coba tanya ke Khairi, uang suami, uang coba Bu, uang suami, uang istri, uang Pak, sampean saya tanya ini bapaknya dari jauh-jauh ya Pak, kalau sampean punya uang di bank, kemudian untuk memudahkan transaksi sampean dikasih namanya ATM yang disebut dengan anjungan tunai mandiri, kartu ATM card. Sampean tinggal masukin ke mesin ATM, dipencet itu, nomor pinnya cuma 6, tit, selesai 6. Ditanya berapa uang yang akan Anda tarik, jelas. 1 juta, keluar 1 juta, hanya butuh 1 menit. Coba sampean kasih uang sama istri, berapa jam baru keluar? 2 minggu tak alam keluar. Kalau kita kasih uang sama istri, Pak. Dan hal yang paling membingungkan satu, saya anak kecil saya ini yang paling kecil ini selalu ikut pengajian kemana-mana, bahkan ke luar negeri saya bawa terus. Anak saya bilang, ibu itu adalah makhluk misterius. Kenapa saya tanya? Kalau Abi marahin anaknya, boleh tidak? Bu, ibu punya anak nih, punya anak. Bapaknya boleh marah nggak sama anaknya? Tapi kalau ibu marah boleh? Aji maksudnya dalam aja ya. Kalau bapaknya marahin anaknya, ibunya nggak terima. Oh, jangan marahin, itu anakku. Bapak sedikit nyubit boleh tidak? Enggak. Ibunya nyubit boleh? Sampai biru dia dicubit. Nah, berkaitan dengan apa yang saya maksud, tidak mungkin seorang ayah mampu menjaga anaknya 24 jam. Tidak mungkin seorang ayah mampu mendidik anaknya 10 jam. Tapi kiai di pondok pesantren, ustadz di pondok pesantren, para mudabbir di pondok pesantren mampu mendidik anak sampean 24 jam, menjaga anak sampean 24 jam, mendidik anak sampean 24 jam. Berarti puncak kesabaran itu ada di kiai-kiai dan ustadz-ustadz di pondok pesantren. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang, Pak. Pondok pesantren bukan hanya sekedar menawar apa ya? Enggak sekalian sama kopinya, Mas. Ya coba kebayan kopi lagi. Saya patah ajar amal lagi, tapi kopian lagi. Hal yang paling unik dari dunia pesantren itu satu. Dunia pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan dan mendidik akalnya. Tapi dunia pesantren menyiapkan dirinya untuk mencerdaskan hati seorang murid. Saya menjadi teringat ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Dan ini menjadi pegangan di pondok pesantren. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Alal aqili ayyakuna arifan bizamanihi. Bagi orang yang berakal, ini 5.000 tahun lalu. Bagi orang berakal itu harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Maka pondok pesantren tidak hanya sekedar mengajarkan bacaan Al-Quran. Pesantren tidak hanya mengajarkan akidah. Pesantren tidak hanya mengajarkan tentang ilmu syariah yang dalam hal ini berkaitan tentang hukum-hukum fikih. Tetapi pondok pesantren juga menyiapkan dirinya untuk mendidik para santri untuk faham tentang kehidupan yang ada pada hari ini. Tidak akan rugi sampean masukin anak ke pesantren, itu nggak rugi. Coba
Saya sering berujar di beberapa pesantren, ini bulan-bulan haflah ini, saya dalam 1 bulan ini banyak ngisi di pondok pesantren. Pak Yayi Khairi udah berapa santri yang mukim? Ada 100? Hampir ya, hampir 100. Kalau Gus Ubay yang di sana di Nahdlatul Atfal, terus 200. Cikal bakalnya kan dari sana. Coba, anaknya 100 orang di pondok udah pinter diambil kan? Udah selesai di wisuda, 100 orang pinter dibawa pulang. Udah selesai. Orang tuanya bangga, oh anak saya alumni Al-Barik, udah pinter baca kitab, udah begini, hebat. Tak lama dikirim yang bodoh lagi. Si bukan ibu boleh. Yang pinter diambil, yang pinter diambil, yang dibawa siapa? Yang pinter nopo yang anu? Ya saya bukan boleh saya gitu. Anu Pak Kiai, anak saya ini gini. Enggak apa-apa, silakan Pak. Pak Yai, kalau boleh saya tanya Pak Yai Khairi, sampean ini lebih bingung ngurus perusahaan, lebih bingung ngurus kerjaan, apa bingung ngurus santri? Bingung ngurus santri Pak. Ini yang apa tadi? Itu panitia itu. Ustadz Sinten itu? Ya? Suryadi. Oh masuk akal. Songkon macam jek tangan cuma begitu ya bos biasa ya itu. Are ngara lontong raja panitia nih contoh itu. Lebih bisa beli songko anyar gitu. Ustaz Suryadi, sampean ngajar teng mriki nggih? Ya. Sampean lebih seneng ngurus ayam 1000 apa santri 10? Jangan ngurus ayam 1000. Ontong. Pak ini loh Pak. Lah kalau ditanya jujur-jujuran sama para ustadz, para yai yang luar biasa ini, daripada pelihara ayam 1000 atau bebek 1000 sama ngurus santri 10, mending ngurus bebek sama ayam 1000 Pak. Ayam udah besar tinggal dijual Pak. Bebek udah besar tinggal dijual untung. Tapi kalau santri 10, yang pintar berapa? Yang nakal berapa? Nakal kabeh. Tapi tak apa boleh boy. Saya ini termasuk santri yang tidak nakal. Saya nyantri dari tahun 87 sampai tahun sekian itu, saya termasuk santri yang nggak nakal. Karena saya nuakal. Bukan nakal, nuakal. Kalau nakal itu asik biasa toh Pak. Lho kula niki bukan nakal, nuakal. Tapi alhamdulillah karena saya ngaji dulu sama Mbah, jadi saya punya alasan gampang. Tak ngaji cong, kayak tabu Mbah. Oh ngaji, sakit perut Mbah. Jadi sebenarnya Pak, kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat itu adalah orang yang tahu tentang kebutuhan zamannya. Mustaqbilan fi sya'nih, mempersiapkan diri untuk masa depan. Tetapi bukan hanya itu saja, ternyata pondok pesantren juga mengatakan wa'arifan bi rabbih. Santri yang hebat, santri yang cerdas, bukan hanya sekedar dicerdaskan akalnya, tapi juga dicerdaskan dan dipintarkan hatinya. Dan pendidikan itu hanya ada di lembaga pendidikan yang bernama pesantren, dan itu ada di Al-Barik. Saya ini kaget Pak. Kagetnya kenapa ini? Memang Kiai Khairi ini nampaknya, ini kan kerjanya biasa beliau, pegawai di pemerintahan. Tapi saya bingung kok banyak duit gitu loh Pak. Jangan-jangan sampean bisnis tuyul second ini. Wallah saya bingung, ini Pak Yai itu sana. Ini tempatnya baru, di belakang baru lagi. Nggak, saya serius ini Pak Yai. Pak Yai dapat duit dari mana ini? Kalau dibilang langsung dari Allah, saya juga minta sama Allah. Tapi perasaan sampai hari ini saya belum dikirim gitu. Apa Pak Yai punya usaha apa gitu? Punya usaha apa Pak Yai? Pesantren. Kalau ditanya, memang pesantren untung? Untungnya apa? Ya kalau gitu besok saya buka pesantren Pak.
Ternyata kenapa kata kunci dari Kiai Khairi adalah Allah sudah mengatakan dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kiai Khairi itu keluarganya bukan cuma istri, bukan cuma anak, bukan cuma keluarga, tapi para santri. Santri ini adalah anak-anak beliau, anak ruhaniahnya beliau. Apa kata Allah? Wahai Kiai Khairi, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah santri-santrimu, perintah seluruh muridmu bis-shalah, kerjakan sholat. Maka di pondok pesantren tanya Gus Ubay, ini kan alumni pelosong gitu, biasa di pesantren bangun jam berapa? Kesiangan kalau telur dia. Jam berapa? Jam 1. Ya Umar Haki, jam berapa bangun biasanya? Jam 2. Sampean belajar apa? Tidur ya. Apa kata Allah? Perintah keluarga pesantren. Wastabir 'alaika, dan bersabarlah atas perintah sholat itu. Merintah santri itu bukan gampang. Persoalannya yang diperintah bukan anak pribadinya, ini anaknya orang. Apalagi kemudian muncul di belakang hari undang-undang perlindungan anak. Ini rumit bagi Kiai Khairi. Tidak dididik ini tanggung jawab moral dan tanggung jawab agama, dididik agak sedikit keras kemudian ada larangan. Bingung jadinya. Kalau kita dulu, saya pulang ngaji, saya pulang sekolah di madrasah, ditakzir, dihukum sama guru, misalnya dijewer atau dipukul betis sebelah kanan, ngadu sama almarhum abah. Abah nanya, kenapa nangis? Dipukul sama Pak Yayi. Apa saya dibela? Enggak. Diambilin rotan, ditanya, mana kakimu yang kiri? Kalau di pondok, saya di madrasah, di kaki kanan saya yang dipukul, pulang ke rumah ditambah sama abah sebelah kiri. Coba kalau di pondok sekarang, Pak, boleh tidak memukul? Mencubit boleh? Terus bolehnya ngapain? Gak boleh ngapa-ngapain. Tapi kemudian nilai kebarokahannya ada. Saya masih ingat bahwa di santrinya ke Syukron Makmun itu, yang konon jadi kiai kalau habis ditempeleng sama kiai nanti pulangnya jadi kiai, Pak. Saya alumni beliau juga. Jadi jamaah nanya, memang Pak Kiai ngaji sama Ki Sukron? Iya, tapi saya yang di Bogor, bukan di Jakarta. Jadi ditanya, berarti Pak Kiai ditempeleng sama Ki Sukron? Oh enggak. Oh pantasan nggak jadi kiai? Sampean nggak tahu ceritanya. Saya memang tidak ditempeleng sama Ki Sukron, tapi puk-puk benrotan mare. Ngerti dipuk-puk, Pak? Digebui. Kenapa? Jam 3 saya nggak bangun, Pak. Jam 3 di pondok pesantren itu biasa. Kalau di rumah jam berapa bangunnya? Iya mau pondok jenis, mau nero mana? Paling lenoro embu ungkol petor. Jam berapa? Kalau di pondok jam 3 bangun, Pak. Karena santri diberikan motivasi, Pak. Motivasinya apa? Bahwa walaupun saya tidak akan mempersoalkan ini hadis apa tidak, tetapi ini kan sangat populer yang biasa disebut sebagai hadis di kalangan pondok pesantren, bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Saya tidak berani mengatakan ini hadis, tetapi saya menemukan dalam tulisan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i, beliau mengatakan bahwa itu ucapannya Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi juga menukil kalimat ini dalam kitab Syarah Muhadzabnya, bahwa ini adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun ulama yang lain mengatakan bahwa itu ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidak akan mempersoalkan itu, karena bukan domain saya. Saya tidak akan berbicara tentang ilmu hadisnya, itu urusannya Gus Ubay nanti.
Tapi itu kan sangat familiar di kalangan pondok pesantren. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang saya temukan itu adalah makalahnya Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya, kemudian juga dikutip oleh Imam Nawawi. Saya tidak akan mempersoalkan itu. Tapi apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Ternyata menuntut ilmu itu, kata Imam Nawawi, lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah. Kenapa pendapat Imam Nawawi seperti itu? Karena menuntut ilmu itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang menuntut ilmu, baik yang di pondok pesantren, yang di halaqah kitab, yang berada di madrasah, yang mencari ilmunya Allah, maka Allah menjanjikan apa? Allah akan mengangkat derajat manusia di antara kalian. Pertama orang yang beriman, kemudian orang-orang yang memiliki ilmu. Ternyata Allah sangat memuliakan salah satu di antaranya orang-orang yang berilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah orang-orang yang menyebabkan dirinya dekat kepada Allah dengan ilmu yang dimilikinya. Ini madrasah, ini pesantren sudah berdiri berapa tahun Pak Yai? Saya lupa. Kalau pesantrennya udah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Dan alhamdulillah saya dapat cerita dari beliau ini sudah dari berbagai daerah. Ada yang dari Landa, ada yang dari Mempawah, ada yang dari beberapa daerah. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Barik ke depan semakin lebih besar dan lebih berkembang, dan semakin menebar manfaat bagi sesama umat, lebih-lebih kepada generasi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak sampean semuanya jadi anak soleh dan solehah, Bu. Jadi anak yang pinter, anak yang cerdas, kemudian anak yang terampil dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Tapi hati-hati nak ya. Hati-hati anak-anak yang mungkin tahun ini ada yang sudah keluar Pak Kiai, yang dari aliyah mungkin langsung ke perguruan tinggi. Ingat nak ya, nanti kalau sudah keluar dari lembaga pendidikan ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu kalian di universitas yang ada di Pontianak ataupun di luar kota Pontianak, mudah-mudahan kalian tidak lupa asal usul kalian di tempat ini. Saya ingat betul bahwa nasihat Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan mazil taliban, sampai kapanpun yang namanya santri tetap santri. Jangan ada kalimat ketika ditanya di mana kamu mondok. Dulu saya pernah mondok sama Kiai Khairi, saya bekas santrinya. Loh, tidak ada kata bekas santri nak. Sampai kapanpun, jangankan cuma di dunia, bahkan nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian semuanya adalah santrinya Kiai Khairi. Kiai Khairi berguru kepada ayahanda beliau, Allah yarham, Kiai Dahlan Hasan ya. Kiai Dahlan Hasan berguru kepada Allah yarham Kiai Yahya Sabrawi Malang, Rodotul Ulum 1 Ganjaran Gondang Legi Malang. Dan kemudian Kiai Yahya Sabrawi berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran. Ilmu itu patut punya sanad. Sanad itu adalah sandaran keilmuan. Saya berguru kepada guru saya berguru kepada guru saya, sampai nanti bertemu di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa perlu saya tegaskan kepada santri, nanti kalau kalian sudah tidak lagi di lembaga pondok pesantren ini, jangan mengatakan saya bekas santrinya Kiai Khairi, sebab Kiai Khairi adalah guru kalian bukan cuma di dunia, tapi sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertalian sanad keguruan itu yang penting, karena kalian berguru kepada Kiai Khairi berguru kepada ayahnya, sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ceramah agak tegang nih Bu? Pertama saya kurang sehat, yang kedua saya belum makan nih Bu. Maton agak garang kiai ini. Saya ini berangkat dari rumah dari tadi, memang banyak acara. Saya memang punya satu penyakit, saya agak ada gejala GERD. GERD itu kalau bahasanya kita sakit mah.
Jadi asal agak telat sedikit itu bukan telat makan Pak Kiai, ya telat dikasih nasi lah gitu kira-kira. Nah itu biasanya emah saya tinggi, jadi emah itu naik ke kepala biasanya pusing. Biasanya kalau orang pusing itu kan pikirannya tidak makanya saya ceramah agak marah sedikit ini ya. Enggak, saya gurau saja Pak Kiai ya, kalaupun tidak ada kasih mentahnya juga enggak apa-apa Pak Kiai ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kemudian Kiai Khairi itu santai-santai saja kelihatan? Sebab kata Allah, kalau kamu sudah merintah keluargamu untuk takwa sama Allah, la nas'aluka rizqa, aku tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kata Allah, nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezekimu. Soal kerja itu bukan berarti dengan bekerja itu yang mencukupkan nikmat kita, enggak. Kerja itu hanya sebab. Coba tanya sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz yang di depan itu, kerjanya ustadz apa? Cuma ngajar. Rezekinya cukup, lebih, bahkan lebih. Saya terakhir itu ceramah saya berapa menit Pak Kiai? Biasanya ceramah berapa menit? 1 jam. Kok ada ceramah 2 jam di sini? Jangan lama-lama Ustaz. Saya ceramah biasanya berapa jam Pak? 1 jam, itu paling lama. Tapi biasanya kalau penerbangan jarak pendek itu lebih mahal. Kalau penerbangan jarak jauh itu agak murah sedikit. Ya kan begitu Gus Ubay. Nah, jadi nampaknya saya ngambil yang penerbangan jarak pendek saja ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian gak bakal rugi Bu. Coba ilmu apa yang gak ada di pesantren? Ilmu apa yang gak ada di pesantren? Semua jenis ilmu dan disiplin pengetahuan itu ada di pondok pesantren. Ada yang bertanya dengan saya, memang lebihnya pondok pesantren itu apa Pak? Oh banyak Pak. Kalau dulu tahun 80, 90 sampai akhir tahun 2000, banyak ibu-ibu tidak mau mengambil menantu anak santri. Saya tanya, kenapa Bu nggak mau ngambil menantu anak santri? Alasannya satu ternyata, Pak Ustadz, karena santri rata-rata pakai sarung. Tuh, Gus Ubay pakai sarung, saya juga pakai sarung kemana-mana. Loh, pertanyaan seriusnya, terus apa hubungannya pernikahan sama sarung kan gitu? Jangan dilihat sarungnya Bu, yang dilihat apanya? Hatinya, bener itu. Mau nebun Pak isi, Pak nebun isi sarung ya kok. Hatinya Ibu, isi hatinya. Bonipah isi sarung. Mau bagaimana mbean itu? Jadi marah-marah sini ini aja neng tak tahu ini kakinya. Dah neng dulu. Santri nanti pulang dari pesantren ini siap. Santri pulang ke daerahnya masing-masing harus siap menjadi agen-agen perubahan umat. Saya beberapa hari ini ada satu video saya yang viral itu di beberapa channel itu sampai belasan juta di dalam 1 minggu. Ceramah saya apa? Saya hanya ingin menyampaikan, jadilah muslim yang baik. Muslim yang baik ketika bertemu dengan orang lain selalu menghargai. Dan muslim yang baik yang memiliki kebaikan hati itu digambarkan oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang baik, maksudnya hamba Allah yang baik itu mana? Hamba Allah yang memiliki ketakwaan yang baik, yang memiliki sifat Rahman Rahim, yang memiliki sifat kasih sayang di dalam hatinya, karena Allah menetapkan kebaikan dalam dirinya. Ketika berjalan di atas muka bumi, dia tidak pernah sombong. Sifat utama santri dan ciri santri itu adalah tawadhu. Ciri utama santri itu tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati.
Santri walaupun dia tahu, dia tidak merasa lebih tahu dibandingkan dengan orang lain. Jadi kenapa kemudian para santri itu dilihat, kenapa sih kalau ngelihat santri itu ketemu gurunya kayak takut? Bukan takut, tapi sebagai bentuk penghormatan bahwa sang guru, mohon maaf, mohon izin, saya hanya cerita saja, mungkin orang tua itu mendoakan anaknya tidak seperti gurunya. Tanya Kiai Khairi jam 1 jam 2 malam udah doa sama Allah, takut, ya Allah saya punya santri 100 ya Allah, sama yang di madrasah, yang dari TK Rodotul Atfal itu, SDIT, SMPI sampai MA itu, ya Allah yang di pesantren kurang lebih 500 ya Allah. Ini gimana Gusti Allah, saya tidak sanggup mendidik mereka ya Allah, tapi berikan saya kekuatan untuk menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa, yang memiliki ilmu yang baik, memiliki pengetahuan yang sempurna, agar hati mereka menjadi manusia yang selalu tunduk terhadap kebaikan ya Allah. Nah kita di rumah belum tentu bisa mendoakan seperti itu. Maka untuk ibu-ibu dan para wali santri, setelah berterima kasih kepada Allah, yang nomor 2, berterima kasihlah kepada guru anak-anak. Ada orang bilang begini, saya kan sudah syukur sama Allah, ngapain lagi saya berterima kasih kepada mereka? Nggak bisa. Memang ilmu itu datangnya dari Allah, tapi wasilahnya, sebabnya dari guru. Tanpa guru putra sampean, putra jenengan sedanten nih, boleh jadi sampai hari ini anak jenengan belum bisa ngaji, boleh jadi sampai hari ini belum bisa baca kitab, boleh jadi sampai hari ini anak sampean belum tahu sholat, boleh jadi sampai hari ini anak sampean tidak tahu bagaimana menghormati orang tua. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada guru anak-anak kita yang mendidik mereka dengan susah payah? Nanti setelah keluar dari pesantren, tunjukkan bahwa kalian adalah santri-santri yang memang siap untuk berdakwah di jalan Allah sesuai dengan ilmu dan kemampuan kalian masing-masing. Yang lulus tahun ini berapa Pak ya, yang dari MA? Sekitar 20 orang. Kalau 20 orang ini kembali ke masyarakat, ya untuk santri ya. Halo santri, abok pahai. Santri, kalian bangga tidak jadi santri? Santri itu keren tidak? Keren. Apalagi sekarang di sini ada bahasa apa aja yang dididik di sini? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apa lagi? Imun bahasa amat huruf bodoh, tak maju ya Amerika lagi. Pun bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab. Takut kejadian ceritanya Gus Ubay. Kemarin kita di Makkah ya. Jadi saya dulu Bu, awal-awal nyantri di Jawa Barat itu salah naik mobil, salah naik bis. Saya berdua sama teman. Memang betul jurusannya Bogor, tapi ternyata itu bis wisata. Ternyata di dalamnya itu bule semua. Tahun 87 88. Setelah berjalan sekitar kurang lebih 20 menit baru sadar kalau itu bis wisata. Di Jawa Barat kan banyak bis wisata tuh. Dan isinya bule semua. Temen saya ngomong, "Bang, kita salah naik mobil." "Kenapa?" "Bule semua Bang." "Loh, masalahnya apa?" "Kita nggak bisa ngomong Inggris." "Oh gampang." "Ngomong apa Bang?" "Arab." "Kan kita belum di pondok Bang." "Gampang. Santri itu kan banyak akal Pak. Begini saja, biar kita nggak malu sama bule, kita ngomong Arab. Kita kan belum bisa bahasa Arab Bang. Baca Yasin. Caranya gini, nunduk kamu gini. Nanti kamu baca Yasin, saya jawab." Setelah perjalanan setengah jam, kami ini makin takut jangan sampai ada bule yang nanya ini. Ini sempat bule nanya mau jawab apa ini. Daripada bule nanya, teman saya teriak, "Yasin." Saya jawab, "Wal Qur'anil Hakim." Lama ngobrol.
Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bulenya bingung. Oh, cek pinternya anak ini ngomong Arab. Anak apa orang Arabnya orang Inggrisnya nanya. Kalau kira-kira ini ngomong apa ini? Saya bilang Arabik. Oh, good. Dalam mati iya bukan kaki dia. Ariesin dia. Nah, karena santri kan nggak pernah kehilangan akal, Pak. Oh, daripada kalah set sama mereka ya nanti santri yang belum bisa bahasa Arab sama bahasa Inggris gampang pinter cari bahasa yang orang lain nggak tahu. Jadi saya itu dulu sering cerita sama anak-anak saya. Nah, jadi santri itu hebat, jadi santri itu keren. Maka anak-anak saya mulai dari SMP itu sudah masuk pesantren tanpa saya paksa, karena senangnya sendiri. Jadi ketika mereka bertanya, apa alasan Abi masuk pesantren? Jawaban saya sederhana. Baik, saya tanya sama kamu, kenapa kamu bangga seandainya masuk SMA? Dia jawab apa? Kalau saya masuk SMA di situ ada banyak pelajaran-pelajaran yang keren. Seperti apa? Saya bisa belajar bahasa Inggris, belajar fisika, belajar kimia, belajar matematika, belajar ini, belajar itu. Saya jawab, ilmu di pendidikan umum itu tidak sebanyak di pesantren. Kenapa begitu? Begini saja. Kamu saja mau belajar Quran itu banyak ilmunya. Pertama, setidaknya kamu harus tahu bagaimana hukum bacaan Quran yang disebut dengan tajwidul Quran. Itu yang pertama. Dan setelah paham ilmu tajwidul Quran, kamu harus tahu ilmu tilawah. Tadi Ustadz itu, Ustadz siapa nih? Ustadz Mas Wadi. Ini agak curiga ini. Ini bajunya kok merah-merah ini. Setelah itu ilmu tilawah. Karena ada berbagai macam jenis bacaan di dalam pengetahuan Al-Quran. Terus yang kedua, kalau kamu mau bedah Al-Quran, kamu harus belajar ilmu tafsir. Tapi belajar ilmu tafsir kamu tidak bisa nafsirkan begitu saja. Harus ada cabang ilmu sebagai alat bedahnya untuk diketahui dulu. Pertama, kamu harus belajar ilmu bahasa Arab yang gramatikanya disebut dengan ilmu nahwu. Kemudian di samping itu tidak hanya sekedar tahu ilmu nahwu, kamu harus paham ilmu balaghah. Ilmu balaghah di dalamnya ada badi, mantik, bayan, ma'ani dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru satu cabang dulu. Kemudian nanti kamu masuk belajar ilmu hadis. Mau belajar hadis kamu harus tahu ilmu mustalah. Mustalahul hadis. Kemudian setelah itu kamu harus tahu tentang hukum-hukumnya. Salah satu diantaranya adalah asbabul wurud. Kalau Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran, maka dalam hadis dikenal dengan asbabul wurud. Kamu juga harus tahu tentang kualitas siapa orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, maka disebut dengan ilmu rijalul hadis. Di samping itu kamu juga harus memeriksa apakah hadis ini bermasalah apa tidak. Kamu harus mengetahui ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Itu baru 2 cabang dan itu tidak seberapa. Dari satu cabang ilmu, ketika kamu akan menafsirkan Quran, setidaknya kamu harus paham 17 cabang ilmunya. Bagaimana kamu memahami hadis? Memahami hadis kamu harus tahu tentang cabang ilmunya. Setidaknya ada 9 sampai 10 cabang ilmu yang harus kamu paham. Diam anak saya. Berarti Abi sudah paham? Belum. Bagaimana ketika kamu akan membedah hukum-hukum Allah dalam Quran? Aneh hari ini ketika ada orang mengatakan ngapain masuk pesantren. Sekarang kan sudah gampang. Gampangnya di mana? Quran sudah ada terjemahannya, betul. Sekarang tinggal buka Google, betul. Yang nonton saya kan biasanya nonton saya di Facebook, di YouTube, di TikTok, snack video, apalagi kan para jamaah saya banyak kan di situ. Tetapi yang paling penting adalah ketika sampean berguru itu langsung kepada gurumu. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu? Ketika Imam Tirmidzi rahimahullah wa radhiyallahu an berguru kepada Imam Bukhari, seorang ahli hadis terbaik, Imam Bukhari berguru kepada salah satu gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hambali, penulis kitab Musnad Ibnu Hanbal. Dan salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada guru yang bernama Imam Darul Hijrah yang dikenal dengan Imam Malik. Imam Malik berguru kepada gurunya yang bernama Nafi'. Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar yang dikenal salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, Pak, agar ilmu kita punya ketersambungan yang jelas. Ilmu yang memiliki sanad dan keberlangsungan sanad itu hanya di pesantren. Yakin sampean nggak bakal rugi. Semakin kita berilmu, semakin bodoh kita. Nih di belakang. Semakin orang berilmu akan nampak kebodohannya. Maka Ki Umar Haki dulu sempat sekolah TK. Salah lahirin nampaknya. Oh enggak ada. Oh saya sempat kok. Dulu di pesantren namanya sifir itu. Kalau hari ini sebenarnya Rodotul Atfal, saya sifir awal. Sebenarnya tuan saya apa sampean, Pak? Oh, masa tuan saya? Saya ini baru 25 loh, Pak. 25. Ini saya lagi lucu-lucunya loh, Bu. Ini saya jenggot yang putih sering diprotes sama anak. Bi, cabut jenggotnya itu putih. Ini putih ini putih Korea ini. Kan lagi musim Korea nih. Santri, apa dikira saya nggak bisa bahasa Korea? Ini penting bagi kita. Maka kemudian anak-anak saya tertarik untuk masuk pesantren. Nah, masuk pesantren itu minimal meringankan beban abi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita nggak bisa sholat, terus bapaknya juga nggak bisa ngajarin sholat, mau dikirim kemana? Kalau bukan di pesantren. Ada yang bilang begini, nggak perlu masuk pesantren, kita cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ngapain kita belajar kepada ulama-ulama? Sekarang sudah mudah, ada Al-Quran dan hadis. Al-Quran ada terjemahan, ada hadis dengan terjemahannya. Betul. Saya tanya, kenapa bapak tidak mau belajar langsung kepada para guru? Ya sekarang kan sudah ada hadis. Hadis itu langsung dari Rasulullah. Anda salah paham. Anda tahu hadis dari mana? Dari kitab. Kitab apa? Sahih Bukhari. Saya tanya, Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia, Pak. Tetapi sanad keilmuannya jelas. Maka yang mau saya sampaikan pada malam ini adalah jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Insya Allah masuk pondok pesantren untung dari dunia dan akhirat. Amin. Maka jangan ragu-ragu, bayarannya juga nggak mahal kok. Sini berapa Pak Kiai? Murah kan? Murah, Pak. Anak saya pernah minta dimasukin kursus tapi saya tolak. Saya bilang bukan, nggak penting itu untuk kepentingan duniawi. Saya tanya, untuk belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris 1 hari berapa jam? Sekali pertemuan cuma 2 jam. 1 minggu 4 kali. 4 kali 4 cuma berapa? 16 kali. 16 kali kali 2 cuma 32 jam. Bayarnya berapa? 450.000. Bukan sayang uang situ. Tapi dibandingkan dengan pondok pesantren 1 bulan 30 hari kali 24 jam berapa? Berapa? 200. Ini 200.000 plus makan. 200.000. Serius, Pak. Marah apa cak aja. Masih ada 200.000. Baik. Dan itu di Al-Barik. Ini nampaknya masuk keajaiban dunia ini. Enggak. Mohon maaf, saya tidak menyinggung tidak bermaksud menyinggung apapun. Ada yang ngerokok, Pak. Pak Ustadz, 1 hari 1 bungkus. Itu 1 bungkus beli, Pak. Sebungkusnya sedekah nampaknya. Nunggu konjangan gitu. 1 bungkus 1 hari anggap 20.000. Yang perokok 1 hari 20.000 kali 30 berapa? 600.000. Kalau seandainya dikirimkan ke anak di pesantren, lebih manfaat atau tidak?
lebih manfaat, Pak. Cuma kadang-kadang kita membelanjakan sesuatu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Bukan saya melarang Anda untuk merokok, enggak, itu hak Anda. Cuma jangan gara-gara kita ngerokok terus anak di pondok pesantren nggak dibayarin. Ada cerita yang lucu dan unik. Saya punya temen, santrinya itu 400. Dia cerita di rumah, Pak Yai, kalau jadi kiai itu babak belur. Loh kok bisa? Ya kalau sudah tanggal 20 Pak Yai. Kenapa? Ya beras itu kan udah kosong. Pak Yai bisa bayangin kalau satu santri 300.000, 300.000 satu santri, atau 200.000 per satu santri, terus yang nggak bayar 50 orang, berapa sudah itu? Berapa itu? Enggak, 200.000 kali 50 kan udah 1 juta ya, 10 juta. Pak Kiainya untung kan? Yang saya maksud bukan itu, bukan untung ruginya, Pak. Pernah nggak kita menyadari bahwa sebenarnya pondok pesantren yang kelihatan megah seperti ini, sebenarnya menjelang akhir bulan itu punya masalah. Masalahnya di mana? Masalah belanja putra putri jenengan. Kenapa saya sampaikan? Ini pesan dari Kiai Huri? Enggak. Kenapa kelihatannya Kiai Huri tenang-tenang saja? Karena Kiai Huri berpangku kepada Allah, bersandar kepada Allah, walaupun setiap akhir bulan cemas. Aduh, hari beras macam londong ini. Ini nampaknya begini begitu. Kalau bukan karena perintah Allah tadi, wastabir 'alaiha, bersabarlah atas ujian ini. Kalau Kiai Khairi dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren tidak diberikan rasa sabar oleh Allah, yakin pondok pesantren hanya berjalan 1 tahun. Maka oleh karenanya para jamaah, para ibu-ibu dan bapak-bapak, senang mestinya sampean masukin anak ke pondok pesantren. Nanti pulang kita sudah menua, anak-anak kita sudah mulai menjadi orang yang ahli ibadah. Setelah pulang dari pesantren, pagi-pagi kita mendengarkan anak-anak kita membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalau anak-anak yang tidak dimasukin pesantren sekarang di tengah masyarakat kota ada problem serius, Pak. Di mana problemnya? Akhirnya anak-anak mainnya di mana? Mainnya di kafe. Yang ada permainan apa? Video game. Apa namanya itu? Aduh lah pada makanya saya pun tahu dia. Hati-hati. Jangan hanya mengatasnamakan kemajuan kemudian kita membiarkan anak. Yang rugi siapa? Bukan cuma anak, kita yang rugi besar, Pak. Apalagi nanti kita mati. Siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan anak-anak kita yang hari ini ada di pondok pesantren. Kalau kita sudah mati berkalang tanah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sampean menginfakkan harta sampean untuk putra putri sampean yang masuk di pondok pesantren, bukan saja dihitung sebagai nafkah untuk anak sampean, tapi dihitung sebagai bagian belanja jihad fisabilillah. Sampean titip 10.000 ke pondok pesantren, jihad dengan harta. Tanpa kita sadari, kalau kita mati, siapa yang bakal mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Kedahlan, kedarwis, alhamdulillah tenang. Kenapa? Ada anak keturunan, cucu-cucu, santri-santri yang mendoakan. Nah kita masih untung ada orang kirim Fatihah. Yang khawatir lewat di atas kuburan yang diomongin apa? Waduh, ini malam Jumat nih. Kuburan siapa nih? Kalau anak kita sudah jadi anak salih, maka jaminan bagi kita di akhirat. Kalau anak kita pintar, kita hanya senang di dunia. Saya bilang sama anak saya, nak, kalau kamu hanya pintar, hebat dan cerdas soal duniawi, yang untung kamu. Tapi ketika kamu salih, jadi orang yang salih di hadapan Allah, abi juga untung. Mati kita berkalang tanah, anak berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Enak kita. Tapi kalau anak kita bukan anak salih, tidak tahu ilmu Allah,
tidak tahu bagaimana cara mendoakan orang tua, masalah besar bagi kita. Sedekah jariyah pertama. Yang kedua, atau ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, Kiai Dahlan sudah selesai tugasnya di atas dunia, digantikan oleh putra-putri dan cucu-cucunya. Pesantrennya masih ada, jihadnya masih terus berlangsung. Kalau kita apa? Maka memasukkan anak ke pondok pesantren adalah investasi terbaik jangka panjang ketika sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Investasi kita di pondok pesantren melalui anak. Ini besok ini malam terakhir ya. Sekarang masih ada acara lagi habis ini. Terima piala. Oh besok. Berarti ini khusus ceramah. Berarti sampai jam 3 nanti ya. Baik, kalau gitu saya pulang duluan, sampean tetap di sini. Yang ketiga ini, awaladin sholihin yad'ulah. Anak solih kita. Yang walaupun sekarang ini anak-anak TK ini kan kita tidak tahu yang TK tadi itu. Jangan-jangan nanti mereka jadi presiden. Boyalah tadi kafir ya lah. Ini jadi presiden, jadi ustazah, jadi imam-imam, jadi orang ahli ilmunya Allah, kan kita tidak tahu, Bu. Ibu, Bu, sudah selesai Bu ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham berarti selesai. Bu marah apa nih? Hari malam lah nanti. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Kiai Khairi bahasa pengantarnya apa? Bahasa Indonesia apa? Kalau pendidikannya bahasa Indonesia ya, tidak ada bahasa yang lain. Bahasa Jawa, bahasa Mandarin ada ya. Oh, kitabnya bahasa Mandarin. Oh, bahasa Jawa. Oh, jenengan dengan nggak bisa dialihkan ke bahasa Madura. Karena bahasa Madura itu salah satu bahasa terunik di atas dunia ini, Pak. Bener, Pak. Ini yang non Madura jangan jawab ya. Ini yang Madura mawon, Pak. Sampian orang Madura. Madura? Yakin? Baik. Kalau sampian yakin orang Madura, saya tes bahasa Madura sampean. Saya Madura, Pak. Cuma nenek saya orang Malang. Mbah kula orang Sampang. Cuma saya lahir besar sebenarnya saya lahir di sini, Pak, di kampung juga, Pak. Saya lahir di Meranti. Pernah dengar Meranti? Ya, saya lahir di situ. Saya lahir dan besar di situ, tapi setelah besar saya pindah, makanya Laga, Pak. Aslinya saya nggak Laga. Saya lahir besar di Meranti. Jadi begini, sampai ngomong Madura nih. Madura sedanten nggih. Madura sedanten aja nih. Coba. Bahasa Madura itu salah satu bahasa terunik di dunia, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Banyak bahasa Madura yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Coba, ini keje ya. Kalau bahasa tonglotong, bahasa Indonesianya? Hah? Nah serius ini oh Madura sedanten nih kalau. Ustaz, nggih sampean. Tonglotong bahasa Indonesia apa, Pak? Enggak, serius nih, Pak. Sebab dulu waktu saya ngajar itu bingung saya itu. Saya sempat ngajar di pesantren 1,5 tahun. Bingung saya waktu. Apa ya gitu. Saya tanya, mau di Indonesia kan sulitnya gitu. Terus yang kedua, kalau bahasa Indonesia kalau bahasa jatuh, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya jatuh apa? Bahasa Indonesianya jatuh apa? Ya jatuh. Tapi kalau di bahasa Madura itu bisa berubah, Pak. Tunggu dulu. Tergantung gegernya. Ini sebagai penutup ya. Kalau jatuh dari atas bahasa Maduranya geger. Jatuh ke dalam parit talapu tecapur. Jatuh ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang telopuk teburcuk.
Jatuh karena licin? Tapelecok, tapeleset je bahasa Indonesia. Jatuh berguling-guling? Luhu-luan. Jatuh dengan posisi tengkurap? Nyalpang. Jatuh dengan posisi terlentang? Agentang. Jatuh dengan posisi muka ke depan? Tercerungap. Jatuh tidak bisa nafas? Kalau kibada talkah. Jatuh tidak bisa nafas? Baru bengkah. Bahasa Madura itu unik, Pak. Bukan karena saya orang Madura, Pak. Saya perhatikan kata jatuh itu ternyata bisa berubah 27 kali. Saking uniknya itu. Dan yang paling unik waktu ada cerita orang Madura itu dari Madura. Ini lelucon orang Madura, Pak. Yang nggak ngerti mohon maklum saja, Pak. Jadi ada orang Madura ini dari Madura bawa pickup. Tahu pickup ya? Bawa pickup. Dan sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas, pickup itu hanya untuk barang, tidak boleh bawa penumpang yang namanya manusia. Nah ternyata sopir yang dari Madura ini bawa penumpang dalam pickup itu, dibawanya ke Surabaya. Akhirnya ditilang sama polisi. Ditilang sama polisi. Kebetulan yang sopirnya ini santri, Pak. Prit, minggir. Pinggir sama sopir, ditanya sama polisi, saudara tahu saudara melanggar? Oh enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Bapak kan belum kasih tahu. Oh benar. Bapak tahu ini apa yang dibawa? Pickup, Pak. Sesuai dengan aturan dan undang-undang lalu lintas, Pak. Pickup ini tidak boleh bawa orang. Hah? Tidak boleh bawa orang. Yang sopir ketawa. Yang di belakang itu, Pak, bukan orang, Pak. Terus itu siapa? Itu mertua saya, ipar saya, tetangga saya, adik saya, bukan orang itu. Maksud benih orang. Keluarga Tibi. Itu bukan orang, Pak. Ngotot polisi. Kalau bukan orang apa? Itu bukan orang, Pak. Itu paman saya, mertua saya, ipar saya. Karena pengertian orang bagi orang Madura itu bukan orang lain. Paham enggak, Pak? Pasti enggak paham kan? Nah inilah uniknya bahasa Madura. Maka kenapa walaupun kemana-mana saya selalu berbahasa Madura, termasuk waktu saya ngobrol sama orang Arab. Jadi ada cerita orang Madura ini, Ubay belum dengar cerita dari saya. Jadi jamaah ini bilang begini, Pak Yai, saya ini kan tidak pernah masuk pesantren. Saya tidak bisa bahasa Arab. Terus, tapi saya pengen belanja, mumpung umroh. Bapak mau belanja apa? Mau belanja saja dah. Untuk siapa? Untuk tetangga. Oh, ya udah kalau memang bapak nggak bisa bahasa Arab, biar saya yang terjemahin, saya bilang gitu. Biar nanti saya terjemahin bahasa Arab. Masalahnya bahasa Arab di Saudi ini, Pak, bukan fushah, amiyah. Bahasa Arab pasar di sini, bukan fushah, amiyah namanya. Udah Pak Kiai, saya minta tahu saja bahasa Arabnya berapa. Saya bilang kam. Apa Pak Kiai? Kam. Kam. Jadi yang diingat sama dia satu, kam, 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 kam. Sudah hafal? Sudah Pak Kiai. Saya lepas. Tahunya kan cuma kam, Pak. Ketemu sama orang Arab jualan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung pegang sajadah, kam. Arabnya ketawa. Orang Arab sekarang kalau jualan udah bisa bahasa Indonesia kan? Arabnya bilang 10 rial, masih ngotot, kam. 10 rial. Oh, kam. 10 rial.
Bingung dia. Wah, ini mau ditawar pakai bahasa Arab gimana ya? Dia ingat kalau sholat isya itu arba'ah takbirah, arba'ah rakaatin. Dipegang tangan Arabnya. Begini saja bah katanya. Ente bilang 10 rial. Ana tawar arba'ah rakaatin. Ingat belajaran sholat waktu kita mabadi'ul fikih, arba rakaatin. Arabnya bingung. Waduh, mau dijawab gimana ini? Arabnya bilang, udah khalas, 3 rakaatin. Pak norok bukan pakai Arab. Akhirnya sepakat berempat, mustaqbilal kiblati. Ya apa-apa itu kalau nggak tahu yang mesti tanya sama ahlinya, Pak. Mau tanya Islam, mau tanya agama, ya tanya sama kiai, tanya sama ustadz, tanya sama para gus yang ngajar di pondok ini. Insya Allah aman persoalan kita. Jadi mumpung kita ini memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya ilmu pengetahuan agama, kirim anak-anaknya ke pesantren. Soal rezeki Allah yang akan menjamin. Yang penting sampean mengikhtiarkan, niatkan anak sampean masuk pesantren agar nanti menjadi anak yang salih. Kalau sudah jadi anak salih, insya Allah untung orang tuanya, bukan kayak khairi yang untung, bukan ustadz dan guru-gurunya ini yang untung, tapi kita sebagai orang tua yang akan beruntung. Maka tidak salah kemudian jika tema ini menjadikan kader bangsa yang cerdas, terampil, unggul dan berakhlakul karimah. Kalau sudah masuk pesantren, ilmunya sudah masuk, insya Allah pertama taat kepada Allah, taat kepada ajaran agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, taat kepada orang tua, taat kepada guru dan hormat kepada orang lain. Tidak usah khawatir, Pak. Sampean tidak rugi kalau masukin anak ke pesantren. Justru kita akan rugi kalau anak kita tidak mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Anak-anak saya di pesantren tenang, saya di rumah. Kalau di rumah mungkin saya bisa menjaga hanya 3 dan 4 jam. Tapi kalau di pondok pesantren dijaga oleh para kiai, dijaga oleh para ustadz, dijaga oleh para murabbi dan mudabbirnya, itu 24 jam penuh. Pulang nanti ke kampung halaman, ilmu didapat, amal solihnya baik, akhlaknya terpuji. Bukan ustadz dan guru yang menjaga 24 jam itu yang beruntung, tapi kita sebagai orang tua. Ini karena berhubung sudah malam, nampaknya ibu-ibu sudah banyak yang mulai ngantuk. Mudah-mudahan anak-anak ibu dan bapak yang ada di pondok pesantren Al-Barik ini menjadi santri yang memiliki ilmu yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengikuti para ulama-ulama salih dan menjadi panutan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Kiai Khairi. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama di sini Kiai, karena memang saya agak kurang sehat. Tapi walaupun kenapa? Nah, gitu. Oh, itu ada Pak Kiai-Kiai itu di depan tuh. Jadi penting, Pak. Tapi nanti Bapak pulang ke rumah jangan lupa doakan anak-anaknya. Doakan biar anaknya jadi anak solih, jadi anak pintar, anak cerdas, dan memiliki kualitas yang baik. Insya Allah pulang dari pondok pesantren, anak-anak santri ini akan jadi rebutan. Sekarang saja banyak di Pontianak itu, orang tua itu sering nanya sama saya, Pak Yai, Pak Ustadz, lebih baik mana, apakah anak saya masukin pesantren atau sekolah? Jawaban saya sederhana, sekarang nggak usah khawatir Pak, karena dulu mungkin pondok pesantren itu menjadi pilihan nomor 2. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang tua memiliki kesadaran yang baik, ternyata pondok pesantren menjadi tujuan utama hari ini. Bukan hanya sekedar sejarah panjang dari pondok pesantren. Yang perlu saya tegaskan malam ini untuk para santri sekalian, bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda itu tergantung kepada 2 hal. Pertama, ilmu, dan yang kedua, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pemuda tidak didasari ilmu dan pengetahuan serta ketakwaan kepada Allah, maka yakin di masa depan dia tidak memiliki identitas yang baik. Maka hari ini jangan khawatir, santri itu insya Allah sangat bermanfaat.
santri itu keren, santri itu akan mendatangkan kebaikan, dan karena santri sampai hari ini negara Indonesia masih tetap lestari dan terjaga. Maka tepuk tangan untuk para santri sekalian. Ini santri-santri ini hebat, santri ini keren Pak. Karena terus terang saya biasanya kalau dakwah ke daerah, karena selain di Kalimantan Barat saya biasanya keliling Indonesia. Biasanya para jamaah yang ada di daerah itu meminta ustadz-ustadz yang lulusan pesantren. Ustadz-ustadz yang lulusan pesantren. Bahkan terakhir saya kemarin dapat tamu dari kota Singkawang. Ini hanya sekedar cerita saja Pak. Di beberapa daerah Pantura, mulai dari Singkawang sampai ke daerah Sambas itu sangat banyak membutuhkan ustadz-ustadz yang memiliki ilmu pengetahuan dengan basis dunia pesantren yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kajian-kajian baik di kota ataupun di pinggiran kota itu sudah banyak menggunakan metodologi kitab kuning. Wah, ini tantangan untuk para santri-santri ini. Di daerah-daerah itu mereka sudah tidak butuh lagi yang lain, yang dibutuhkan adalah santri atau ustadz-ustadz yang berbasis kitab kuning. Dan itu terakhir saya dapat tamu dari Singkawang. Kalau beberapa tahun yang lalu ada karena mungkin ketidakfahaman para jamaah dan pengurus-pengurus jamiah atau para jamaah. Nah sekarang ternyata di daerah itu sangat dibutuhkan ustadz-ustadz dan imam-imam yang lulusan pondok pesantren. Karena insya Allah keilmuannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sama dengan di Malaysia Pak, karena biasanya saya juga ke Malaysia. Ustadz Umar Haki kan sering mengikuti channel saya. Itu di Malaysia juga sama. Di masjid-masjid di Malaysia itu sekarang banyak kajian-kajian kitab kuning. Dan motor utama itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Jadi kalau ada kajian-kajian di Malaysia itu semuanya sekarang rata-rata pakai kitab kuning. Dan kitab kuning itu hanya ada di sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren di Indonesia. Kalau di kawasan Asia baru kemudian negara-negara yang lain mengikuti. Jadi nggak usah khawatir para santri. Saya biasanya kalau ke Malaysia itu awalnya mereka tidak tahu kalau saya itu dikirain orang Malaysia. Nah, awal mula saya sampai ke Malaysia itu saya cakap Malaysia Pak G. Orang Malaysia itu kira saya itu orang Malay. Saya bocah apa toto lah. Ada macam hilang atau ilmu. Jadi saya nak cerita dengan Pak Cik Mak Cik. Saya sampai ke Malaysia itu orang sana fikir saya orang Malaysia. Kenapa pula saya dikira orang Malaysia? Karena saya cakap Melayu. Saya punya cakap Melayu Malay. Dia tu tak tahu awal mula kisah ni. Sebelum saya berangkat ke Malaysia, 4 bulan lamanya setiap pagi saya sama anak bungsu saya ni nonton filem Upin Ipin. 4 bulan. Iya Pak Kiai, saya buka cerita ni. Jadi mereka kaget, Tuan Guru orang Malay kah? Saya kata, iya saya orang Malay. Orang mana? Kuala Lumpur. Karena bagi saya Kuala Lumpur tu bahasa Madura celot. Ya, Kuala Lumpur itu celot ya. Orang mana Tuan Guru? Kat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Aduh gundim ya. Pokoknya Kuala Lumpur lah. Kenapa saya berbuat seperti itu? Karena santri itu tidak pernah kehabisan ide. Jadi santri itu keren karena santri selain diajarin ilmu tapi diajarin ide. Dan kita kenal di pondok pesantren yang disebut dengan ilmu mantik. Jadi mon santri cek kebeter ilmu nebenya. Jurus nebenya. Nanti kalau kayak Umar Haki mau diundang ke Malaysia jangan lupa belajar dulu nonton Upin Ipin 4 bulan. Insya Allah nyampe sana diterima sama orang Malaysia. Insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren Al-Barik ke depan semakin lebih besar dan semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat bagi umat, terkhusus bagi kedua orang tua dan masyarakat yang ada di sekitar. Insya Allah pondok pesantren Al-Barik ke depan menjadi salah satu pondok pesantren terbaik yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini menjadi barokah bagi kita semuanya. Dan saya mohon Fatihahnya yang pertama tentu saja untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di samping itu untuk guru-guru mulia kita, terutama untuk Allah yahram Kiai Dahlan Hasan, kemudian kepada Kiai Darwis rahmatullah alaihim ala hadhihi niyah,
ولكل نية صالح بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلان يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام يا عالم السر وأخفى. علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وصفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما سترت عورتنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة فاسترها يوم القيامة فاسترها يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, sebab kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu karena keawaman dan kefakiran saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.